Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Winarko dari kelas A dengan nomor NBI 14320000028. Langsung saja kita bahas soal fisika dasar UAS hari ini. Di sini terdapat soal dengan berat massa bendanya yaitu 10 kg. Karena bendanya diam, jadi gaya gesernya bergeraknya itu 0. Kita mencari T3 di sini sama dengan W. W adalah berat. Jadi menggunakan rumus massa dikali percepatan gravitasi. Di sini percepatan gravitasinya telah ditentukan seberat 9,8 Newton. Jadi 9,8 kali 10 sama dengan 98 Newton. Kita ketemukan T3 98 Newton. Lanjut untuk mencari ini T1 menggunakan rumus T2 X kurangi T1. Di sini menggunakan cos T2 kali cos 53 derajat sama dengan T1 cos 37 derajat. T2 dikali 0,6 ini berasal dari cos 53 derajat telah diubah. Dan cos 37 derajat ini hasilnya 0,8. Di sini 0,8 dibagi 0,6 hasilnya 0,75 T2. T2 pindah ya. Dan lanjut untuk mencari T2-nya di sini karena T3 sudah ketemu juga dan T1 sudah mulai terlihat juga. Jadi kita menggunakan rumus T1 sin 37 derajat tambah T2 sin 53 derajat kurangi 98. Karena T3 di sini sudah ditemukan seberat tegangannya 98 Newton ya. Tinggal masukkan saja angkanya. Di sini 98 0,6 dikali 0,75 ditambah 0,8 hasilnya 1,25. Tinggal dibagi aja, hasilnya ditemukan T2 setegang 78,4 Newton. Dan T1 tinggal masukkan saja rumusnya 0,75 kali T2. T2 sudah ditemukan dan hasilnya 58,8 Newton. Lanjut ke soal 2, ini kita mencari bagaimana berapakah berat yang harus ditambahkan benda ini agar tetap diam. Jadi menggunakan rumus sigma F kanan sama dengan sigma F kiri. F1 kurang F kanannya turun menjadi rumus F1 kurang F2. Tinggal dimasukkan aja. F1-nya 50 kurangi 38 dari sini. Sama dengan massa kali percepatan. Percepatannya 0 ya. Jadi di sini tinggal ngurangi saja, berarti berat yang harus ditambahkan agar benda ini tetap diam yaitu adalah seberat 12 Newton. Lanjut ke soal berikutnya, ini terdapat soal massa bendanya 50 kg dengan gaya 58 Newton dengan koefisien gesek statisnya 0,3. Ini terdapat soal AB, mencari percepatan juga. Percepatan yang dimiliki benda tersebut langsung saja jawabannya. Di sini kita mencari n-nya dulu menggunakan rumus massa dikali g, ini percepatan gravitasi. Tinggal masukkan, ini sudah ditentukan percepatan gravitasinya seberat 9,8 Newton, massanya 50 kg, hasilnya 490. Fgs sama dengan massa S kali n. Ini statis ya, dari 0,3 ini dari soal, dan tinggal masukkan n-nya saja 490, hasilnya 147. Terus lanjut ke ini mencari sigma gaya, total gaya. Rumusnya tetap sama menggunakan massa kali percepatan. Sigma gayanya ini menurun, rumusnya F kurangi FK. F sama dengan massa kali A tambah FK-nya pindah ya. Ini gaya kinetis. F-nya sudah ketemu seberat 58 sama dengan ini massanya 50 dikali A ditambah 245. 45 ini karena di sini sudah dihitung FGK-nya. Dihitung dan hasilnya A sama dengan minus 3,74. Di sini minus berarti arahnya ke kiri, bukan hasilnya minus kekurangan ya, tapi arahnya ke arah kiri, menuju ke arah ini minusnya. Lanjutkan soal nomor 4, terdapat gambar seperti di layar. Kita mencari
percepatan bendanya juga dan kondisi benda bergerak. Menggunakan rumus sigma gaya dikurangi F2 di sini karena ke kiri menjadi min, ditambah F1 tambah F3. Tinggal masukkan aja 38, min 38 ditambah F1 gaya 1, 20 ditambah 28, ini F3. Hasilnya sama dengan 10 Newton. Lanjut ke arah miring bagian sudut yang F3 ini. Nah, kira-kira sudutnya 37 derajat. Rumusnya sama, tinggal masukkan saja karena sudah diketemukan F3 cos 37 derajatnya, jadi tinggal masukkan aja F3-nya. Hasilnya 4,4, Mas. Ini bergerak. Lanjut ke rumus percepatan, menghitung percepatan, rumusnya tetap sama. Massa dikali percepatan. Di sini percepatannya tidak diketahui. Tapi sigma gayanya sudah diketahui sebesar 10 Newton. Tinggal masukkan saja, masanya 5 kg benda ini. Hasilnya 2 meter per second kuadrat untuk percepatannya. Nah, di sini jika sudutnya 30 derajat pada F3, maka tinggal masuk saja rumusnya M massa dikali percepatan 4,4 sama dengan 5 kali A percepatannya. Ini kan kita mencari percepatan ya untuk yang ke atas ini kan, yang miring. Hasilnya yaitu 0,88 M per second untuk percepatan bagian F3 ini. Lanjut ke nomor 5, terdapat gambar seperti ini. Kita mencari beberapa tegangan yang ada antara beban A dan beban B. Rumusnya kita mencari hitung kinetisnya dulu pada benda A. Rumusnya massa kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya telah ditentukan 9,8, hasilnya ini 98 Newton. Untuk benda B hasilnya 49 Newton. Dan untuk FK kinetis ini, gaya kinetis A menggunakan rumus MK kali N ini yang atas ini tadi ya. Tinggal masukkan hasilnya untuk FKA 29,4 dan FKB 14,7 Newton. Langsung hitung percepatannya. Untuk percepatan benda ini menggunakan rumus M massa kali percepatan. Ini A-nya menurun, rumusnya menjadi F1 kurangi FKB kurangi FKA dibagi MA dan MB. Massa A ditambah massa B. Masukkan saja angkanya. Ini hasilnya minus 26,1. Massa bendanya 10 ditambah 5. Hasilnya 15. Ini tinggal dibagi aja, sama dengan 1,74 meter per second kuadrat. Untuk tegangan talinya sendiri kita hitung menggunakan rumus MA karena ini tegangan tali pada A. Berarti di sini rumusnya adalah massa A dikali percepatan. Di sini turun rumusnya T kurangi FKA. FKA-nya sudah ketemu. Ini 29,4, tinggal masukkan. Tegangan untuk beban A ini sama ini MA-nya 10. Massa beban A itu 10 dan tegangannya minus 1,74, ini berasal dari sini. Kita hitung dan hasilnya 12 Newton. Berarti tegangan tali pada titik ini untuk tegangan tali untuk menarik beban A ditemukan setegang 12 Newton. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.